Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur, hormat hanya untuk Engkau Tuhan dan Raja kami yang sudah memimpin, yang sudah menjaga, melindungi, dan juga sudah pertemukan kami pada sore ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami bisa melihat maksud-Mu, rencana-Mu sampai kapanpun dalam hidup ini. Kami tahu kami ini begitu penting di mata-Mu, begitu berarti menjadi orang kesayangan-Mu. Sebab itu kami berdoa saat ini, urapi kami Roh Kudus, nyatakan isi hati-Mu buat kami, berbicaralah kepada kami. Kami ucap syukur di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Iya, shalom saudaraku. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan, jadi saya tidak usah perkenalkan lagi. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan sore ini. Kita akan belajar firman Tuhan saudaraku, yaitu dari Mazmur 126. Mazmur 126. Ya, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 ya. Jadi kita sama-sama baca. Nyanyian Siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Ya, silakan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah media. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, puji Tuhan. Demikian saudara firman Tuhan. Nyanyian Siara. Ini nyanyian biasanya dilakukan, dinyanyikan pada waktu orang Israel mau masuk kota Yerusalem. Jadi mereka dari mana-mana saudaraku, pada hari Paskah, pada hari pada hari Pondok Daun, mereka pergi adakan waktu untuk pergi beribadah ke Yerusalem. Nah, karena Yerusalem itu agak tinggi saudara, jadi mereka itu terus menyanyi sepanjang jalan untuk memberi semangat kepada mereka. Kenapa dikatakan saudara Tuhan sudah melakukan perkara besar buat orang Israel? Karena sebenarnya saudara, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mereka pernah mengalami masa yang sangat-sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Mereka ditawan, dibawa ke Babel, lalu tinggal di sana saudara selama 70 tahun lamanya. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana sulitnya orang Israel, jauh dari negerinya, jauh dari tempat ibadah, jauh daripada tempat yang mereka cintai, yaitu Yerusalem. Nah, kalau dikatakan saudaraku Tuhan melakukan perkara besar, itu karena pada akhirnya Tuhan membawa pulang bangsa ini, walaupun tidak semua saudara, tapi sisa-sisa itu akhirnya dia bawa pulang ke tanah Israel. Dan itulah yang disebut Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita seperti bermimpi, rasanya kita bisa tertawa. Karena kalau ingat semua perkara yang menyakitkan, menakutkan, menekan kehidupan mereka, mereka lalu melihat saudara betapa dahsyatnya Tuhan. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak bisa apa-apa, mereka akhirnya bisa kembali ke negeri asal mereka. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Mungkin hari tua banyak yang kesepian saudaraku.
anak-anak, mantu, cucu, mereka tinggal sendiri, tinggallah papa mama jauh dari mereka. Mungkin karena mereka begitu sibuk, tidak ada waktu lagi mereka untuk perhatikan kita sebagai orang tua. Ya tidak selalu, ada juga yang seperti itu saudaraku sekalian. Tetapi yang saya ingin kita lihat saudaraku sekalian, bahwa apapun keadaan hidup saya dan saudara, Tuhan berkata Dia sanggup memulihkan. Memulihkan itu berarti menguatkan, menghiburkan, memberikan kepada kita saudaraku sekalian hati yang gembira, hati yang bersukacita. Saya baru baca satu artikel saudara, mungkin saudara juga pernah baca itu atau dengar. Dalam artikel itu bilang begini, kenapa orang tua itu bisa pikun atau lupa, gampang sekali lupa atau hilang ingatan. Itu menakutkan dalam kehidupan saudara. Jadi dalam tulisan itu bilang begini, kalau mau tidak pikun, harus omong. Banyak orang tua sudah pemalas omong saudara, karena tidak ada lagi yang diajak omong. Sama suami juga mungkin sudah puluhan tahun sama-sama, orang bilang ngomong apa lagi kita. Jadi tidak tahu mau cerita dari apa. Jadi akhirnya orang tua ini diam-diaman sudah. Tapi artikel itu bilang begini saudaraku, kalau kita tidak suka omong, itu yang memicu jadi pikun. Nah, oleh sebab itu mesti cari teman untuk omong, cari persekutuan untuk omong. Tapi saya sarankan saudara, nyanyi, berdoa. Nah itu, kita tidak perlu teman. Mau cari teman di mana, mau telepon anak bagaimana, kita sendiri saudaraku sekalian. Ambil waktu dan kesempatan untuk bernyanyi, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Kalau doa, jangan dalam hati, omong yang keras. Lalu kalau nyanyi, biarpun suaranya agak fals-fals sedikit saudaraku sekalian, kan kita bukan pemimpin pujian, nyanyi saja saudaraku. Mungkin agak awal-awal nyanyi itu ada serak-serak, kayak begitu. Apalagi kalau bangun tidur, mau tidur kan sudah ngantuk saudara. Jadi kalau mau nyanyi itu misalnya mestinya mulutku penuh dengan pujian, lakukan itu begitu. Tapi karena ada malasnya, mulutku penuh, itu jadi lagunya notnya sama lurus saja saudaraku sekalian, nggak peduli. Itu kan untuk kita dengar sendiri. Nyanyi 2 kali 3 kali dia pasti melayang naik sudah saudaraku sekalian. Oleh sebab itu kita ingin Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tetapi kita sendiri harus punya usaha, punya keinginan, punya kerinduan untuk kita dipulihkan saudaraku. Nah, pemulihan itu dengan cara seperti tadi saya katakan, ambil waktu, baca firman yang keras, menyanyi, berdoa dengan bersuara. Nah, mungkin kalau sudah tua kita punya banyak waktu saudara, tidak lagi seperti dulu karena kita sudah pensiun. Nah, ambil waktu yang banyak ini untuk berdoa syafaat, untuk mendoakan mantu, anak, cucu semuanya, mendoakan orang lain dengan bersuara dan dengan punya beban. Nah, itu yang dikatakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata. Artinya saudaraku sekalian, orang yang menabur itu hukum di dunia ini. Kalau kita tabur, pasti kita tuai. Tabur mangga, pasti tuai mangga saudaraku sekalian. Tidak ada orang menabur dan dia tidak pernah tuai. Dan itu sudah dihukum di dunia ini, semua orang tahu. Kalau kita tabur, pasti kita tuai. Nah, saya di rumah, karena sudah tua saudara, jadi tanam sayur, tanam lombok, tanam pepaya, tanam itu, tanam ini. Sampai di sini Yapi bilang, "Ma, ayo kita pergi ke botani." Sekarang saya tanam lombok, tanam apa sudah ini,
Seledri, apa seledri itu? Ya, seledri itu tanam ini apa basil. Nah, kemarin dapat dari ibu Yudit apa jeruk purut, jeruk limau. Wah, saudara, jeruk purut itu kan daunnya wangi, itu kan buat pakai masak. Oh, saya cium-cium sudah itu. Nah, besok saya mesti tanam sudah itu, saudara. Kan saya Kamis mesti pulang, jadi mesti selesaikan. Nah, ini cucu yang tukang siram, saudara sekalian. Jadi, apa yang kita mau tuai, kita juga harus tanam. Harus nabur. Nah, menabur itu, saudara, karena harus terus menabur. Kadang-kadang menabur itu, saudaraku sekalian, bukan pekerjaan yang menyenangkan. Mungkin pekerjaan yang tidak kita sukai. Menantu sama mertua. Ini menantu kan bukan anaknya kita, saudaraku. Sifatnya lain, dari keluarga berbeda. Tetapi kan karena anak kita cinta dia, ya kita mesti tabur, saudara. Mesti tabur kasih, tabur perhatian. Jangan kita hanya menuntut. Kamu mau dikasihi oleh menantu, tapi kamu jahat sama dia, ya nggak bisa, saudara. Kita lebih dahulu menabur kasih, menabur perhatian, sehingga saudaraku sekalian, kita tuai apa yang kita tabur itu. Contoh misalnya, kita lihat saudaraku sekalian, bagaimana Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, dan kepadamu dan kepada keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini. Ayat 12. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Ia menabur di tanah itu, memanen 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya. Dan orang itu menjadi kaya, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan di sini. Ishak maunya dia melarikan diri, bukan melarikan diri karena keadaan sulit. Dia pun mau pergi ke Mesir seperti Abraham pernah pergi karena ada kelaparan yang hebat pada waktu itu. Tetapi Tuhan berkata pada dia, tinggallah di sini sekalipun kelaparan. Aku sudah janji kepada Abraham, aku janji juga kepadamu, maka engkau akan mewarisi negeri ini. Nah, saudaraku sekalian, saat-saat sulit dalam kehidupan ini, orang punya kecenderungan melarikan diri, putus asa, takut, tidak percaya. Mana mungkin keadaan sulit begini, saya mesti taat, saya mesti menurut. Tapi yang dilakukan oleh Ishak, saudaraku, dia taat pada Tuhan. Dia menurut sekalipun keadaan pada waktu itu ada kelaparan besar. Ketaatan pada Tuhan itu, saudara, berbuahkan berkat. Saya selalu berkata, kalau saudara dalam keadaan bimbang, keadaan takut, keadaan putus asa, jangan ambil keputusan apapun. Biasanya itu salah, saudara. Karena bingung, aduh saya takut, aduh saya tidak percaya. Jangan ambil keputusan apapun. Tenang, diam, masuk doa, tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan, dan belajar taat pada apa yang Tuhan katakan sekalipun tidak masuk akal.
tinggallah Ishak di negeri itu. Lalu 12 ayat 12, maka dia menabur, saudaraku. Lalu dikatakan saat dia belajar taat, dia belajar menurut apa kata Tuhan. Kadang-kadang kita ini menurut apa kata orang, apa kata hati, apa kata setan. Kita lebih dengar itu kata-kata yang terus menghantui diri kita, saudara. Mari belajar dengar apa kata Tuhan. Maka menaburlah Ishak, saudaraku sekalian. Dia menuai 100 kali lipat sehingga dia menjadi kaya, menjadi kian kaya dan sangat kaya. Jadi kita lihat, saudara, menabur dengan air mata itu berarti kita menabur pada saat-saat sulit. Kadang kalau jujur, kalau kita saja susah, kenapa kita memberi orang lain? Karena ini sudah terakhir, bagaimana saya bisa beri lagi? Tapi kalau Tuhan suruh, saudaraku sekalian, itu namanya menabur dengan air mata. Kalau saudara tidak menabur dengan kesungguhan hati, jangan harap menuai, jangan harap dipulihkan. Orang kikir, saudara, memang mungkin dia sangat kaya, tapi dia begitu kikir, pelit, melilit, saudaraku sekalian, tidak bisa. Karena tidak mau, nanti dia kurang sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, yaitu saat kekurangan, saat sulit, saat susah, tapi dia tetap belajar menabur, kasih perhatian, menolong orang dengan penuh kesungguhan hati, maka dia akan menuai seperti Ishak. Kita lihat lagi salah satu contoh, saudara, 1 Raja-Raja 17. Ya, coba ambil bagiku sedikit air. Ketika ya, mana itu? Ya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku telah mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang mengolah bagiku dan bagi anakku. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Jadi sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara. Tapi Elia berkata kepada, jangan takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tapi buat dahulu bagimu dan bagiku, kemudian baru kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia pada perempuan itu, dan dia serta anak perempuan yang mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, karena dosa Ahab yang menikah dengan Isabel, anak daripada Etbaal Raja Sidon, lalu kemudian, saudara, semua orang Israel diharuskan menyembah Baal. Dan pada waktu itu, saudaraku sekalian, Tuhan menghukum negeri itu. Tidak ada hujan, tidak ada embun, terjadi kelaparan yang luar biasa. Lalu kemudian waktu itu Elia sembunyi di Kerit, sungai Kerit itu kemudian kering. Lalu Tuhan suruh dia pergi ke Safat. Tuhan katakan, nanti di sana kau akan dipelihara oleh seorang janda. Itu terang-terangan Tuhan berkata begitu, saudara. Nah, waktu Elia ada di situ, Elia melihat perempuan ini. Lalu Elia berkata, bisakah saya minta air daripadamu? Nah, itu air itu juga sulit, saudaraku. Tapi Elia berkata, wanita itu pergi untuk ambil air. Oh, bawa juga kepadaku roti.
Lalu perempuan itu baru berkata, Tuhan, saya ada ambil kayu ini dan akan buat roti, dan saya akan makan roti itu terakhir buat saya dan anak saya. Sesudah itu kita mati sudah. Maksudnya tidak ada apa-apa lagi, saudara. Ini keadaan dalam kehidupan kita kadang-kadang. Pergumulan berat, saudaraku sekalian. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Kalau kita lihat kesulitan, kesusahan seperti ini, sudah yang terakhir. Tapi Elia berkata, pergi, buat diriku, buat engkau, buat anakmu, dan tepung dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis sampai datang berkat kemudian. Nah, saudaraku sekalian, untuk kita dipulihkan, untuk kita diberkati, tidak ada hukum yang bisa kita tolak. Kita harus belajar menabur dengan kasih, dengan perhatian, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, sehingga saudaraku sekalian, wanita Sarfat itu terpelihara karena dia belajar taat. Wanita ini bukan orang Israel, saudara, tapi dia punya hati mau memberi, dan dia tahu pemberiannya ini sudah yang terakhir. Kalau Tuhan suruh, saudaraku, mari kita belajar. Saya punya pengalaman tidak bagus, saudaraku. Mungkin saudara sudah pernah dengar ya, cerita begitu. Saya waktu itu ada pelayanan di Padang. Waktu saya pulang, saudara, suami ini muka busuk sekali. Orang timur bilang muka busuk, jelek sekali mukanya. Loh, kenapa kamu muka jelek begitu? Kenapa? Kayak ditekan sekali, saudara. Aduh, dia bilang, saya ini gak pikir panjang. Kenapa saya berkata begitu? Iya, saya ini sudah serahkan rumah untuk Tuhan. Saya kaget. Loh, gimana bisa? Kami hanya punya satu rumah, saudara. Itu sudah puluhan tahun. Kita hanya punya satu rumah. Loh, bagaimana? Ya, pada waktu itu ada hamba Tuhan datang, dia berkata, siapa yang mau melayani Tuhan sungguh-sungguh? Ya, banyak orang berdiri, termasuk saya juga. Habis itu dia tanya lagi, siapa yang mau menyerahkan rumah untuk Tuhan? Wah, saya secara spontan angkat tangan berdiri begitu. Saya lihat kiri kanan kok tidak ada orang, hanya 2 orang, saudara. Jadi saya bilang sama dia, Pak, Tuhan itu nggak bisa dibohongi. Kalau sudah nasar, ya sudah serahkan sudah. Tapi kita nggak punya rumah lain, itu saja rumah ini. Dia bilang begitu. Bodoh sekali saya ini. Kadang orang persalahkan diri, sudah janji, kan tidak mau menepati janji itu, saudara. Karena kikir dan takut hidup ini bagaimana. Tapi firman Tuhan berkata, taburlah, tabur dengan air mata. Jadi akhirnya tanya anak-anak semua. Anak-anak bilang, saya punya anak 3 laki semua, saudara. Itu kan rumah papa mama, kamu serahkan sudah. Pada akhirnya, saudara, rumah itu diserahkan ke gereja, karena gereja akan membangun sekolah, saudara. Dia suami saya guru dulu. Jadi akhirnya ditaruhlah pelan, saudara. Tapi 3 bulan rumah ini tidak ada yang tawar juga. Lalu saya berkata pada Pak Arifin, Pak, kami tulus betul mau menyerahkan rumah ini, tapi tidak ada yang beli. Bapak saja yang jual, Pak, supaya kita tidak ada rasa bersalah. Enggak, dia bilang, ibu saja jual dengan bapak itu. Akhirnya, saudaraku sekalian, Tuhan itu melakukan perkara yang luar biasa. Ada seorang pengusaha dengar kalau kami akan jual rumah. Lalu dia tanya, Pak Herman katanya mau jual rumah ya? Oh iya, dia berkata begitu. Ya sudah, saya beli. Buat apa? Dia bilang, oh ini uang. Sudah cerita begini begitu, mau diserahkan untuk bangun sekolah Tunas Daud begitu. Oh ya sudah, kasih rekeningnya Tunas Daud. Nanti saya kirim, dia bilang, uang itu. Oh iya, besok saya akan kirim surat rumahnya ke kantor Bapak. Saya berkata begitu pada dia. Oh enggak usah, dia bilang. Ini rumah saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saya bilang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini rumah kita sudah serahkan. Kami tidak mau begitu. Loh, saya sudah terima
sediakan rumah itu buat Bapak Ibu. Jadi saudara, kita tidak pernah pikirkan mau main-main dengan nafsa, tapi Tuhan bisa kembalikan sedemikian rupa. Bukan saja itu saudara, kami akhirnya berdua pindah balik. Ini dapat pinjam rumah dari gereja di Bali. Nah kemudian orang yang sama berkata, saudara, Pak Herman, saya mau kasih rumah Pak Herman. Kalau saudara ke Lembah Pujian silakan mampir. Ada rumah di Lembah Pujian, saudaraku sekalian. Rumah itu dibangun, kita tidak keluar 1 sen pun, termasuk isinya semua, saudaraku sekalian. Yang saya mau katakan begini, kalau hati kita tulus, kalau hati kita tidak ada motivasi apapun di hadapan Tuhan, Dia kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Jangan pikir, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Mari layani Dia dengan tulus, biar sudah tua, saudara. Waktu kita terbatas, tenaga kita tidak seperti dulu lagi. Kalau jalan tata-tata mungkin mesti pegang-pegang, nggak peduli saudara. Kita lakukan dengan tulus. Apa yang kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan dengan tulus. Makanya dikatakan saudara, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, bukan karena dia kelebihan, bukan karena dia hebat, tapi dia memberikan dengan tulus saudara. Dia akan pulang dengan sorak-sorai. Karena pada akhirnya ada sukacita yang Tuhan lakukan saudara. Saya lalu melihat saudara, Tuhan bukan saja memberikan kami rumah, tetapi Yosi ada di Amerika. Ini ada mamanya Yosi di sini. Yosi di sini saudara, Ci Erlin sama Kok Siampo yang rawat seperti anaknya sendiri, saudaraku sekalian. Yosi ada di Amerika, Yapi ada di Australia, yang paling besar ada di Denpasar, saudaraku. Mereka masih usia sangat muda. Saya itu punya rumah sudah tua bangka, sudah tua baru dapat rumah. Nah mereka usia masih muda. Bukan saya mau bilang hebat dan kesombongan, tapi saya mau mengatakan begini, saudaraku sekalian. Kalau orang tua ini sungguh-sungguh menabur dengan tulus hati, tidak perhitungan apapun juga, saudaraku sekalian, ini anak cucu semua akan diberkati Tuhan. Beri waktu, beri tenaga. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, dan saudara akan melihat. Saya sekarang bisa melihat, saudaraku sekalian, anak-anak, mantu semua melayani Tuhan, bukan karena kehebatan, tapi karena janji Tuhan. Orang yang menabur pasti akan tuai. Tuai kasih, tuai kesehatan, tuai sukacita, tuai ucap syukur karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga di hari tua pun saudara, kita tidak duduk melongo, kapan mati ya, keadaan kok begitu sulit. Tidak saudaraku sekalian, hidup kita akan penuh dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan karena Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi mulutku
Sekali lagi mulutku, ya Tuhan, biarlah mulut hati kami tertuju kepadamu, memuji bersyukur buat semua kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, bukan ngomel, bukan menggerutu, tapi dengan ucap syukur. Terima kasih kepadamu ya Allahku, sekali lagi kepadamu ya Allahku, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengaku kadang-kadang dalam hidup ini kami terlalu khawatir kebutuhan hidup, kami kadang-kadang kikir dan kami tidak bisa memikirkan orang lain karena hidup kami terus memikirkan diri kami sendiri pada usia lanjut ini. Hamba mohon, kami mohon Tuhan, ampuni semua ketidakpercayaan kami, ampuni semua kekikiran kami, ampuni semua ketakutan kami, ampuni semua ketidakpercayaan kami kepadamu Tuhan. Karena hukum di dalam dunia ini juga dalam firman, kalau orang tidak menabur, dia tidak akan tuai. Berikan pada hati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mencintai Engkau, sehingga dengan tulus kami memberi waktu, tenaga, apapun yang ada pada kami. Kami bisa menolong, kami bisa menghibur, kami bisa memberkati, kami bisa lakukan apapun Tuhan yang kami bisa kerjakan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami boleh dengar. Biarlah setiap kami bangkit dan bangun untuk berkata, sekalipun kami di hari tua, kami mau lakukan sesuatu, menabur, sehingga kami melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.